Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Alifa Zakia dengan NIM 2021 00808129 dari kelas manajemen 21D, Prodi Manajemen, Universitas Saputra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen bab 14 mengenai akuntansi manajemen dalam Islam. Berikut merupakan poin-poin penting yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram termasuk sumber daya yang digunakan dan dalam memprosesnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar zakat dan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal lain yang juga sesuai dengan kaidah Islam yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Selanjutnya, dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam antara lain: yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengulangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seseorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya yang baik, utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 182 dan 183 yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat di atas merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholdernya baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperhatikan lingkungannya, dan saat ini sedang menjadi salah satu topik hangat dalam pertemuan negara-negara G20 termasuk Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang diharapkan melaksanakannya. Selanjutnya, konsep biaya dalam Islam.
Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam. Berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu biaya berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak menganjurkannya. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolatkan seseorang ketika meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggalkan dalam keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari hutang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan, maisir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Nih, Khairun Nisa dan Siti Asyiria pada tahun 2019. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui, seperti yang pertama, pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal haram. Ini bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua, biaya suap. Biaya suap atau rishwah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan, dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan yang memberi suap. Yang ketiga, infak, sedekah, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat, pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram hukumnya berhubung mengandung unsur riba. Yang kelima, pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi, pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Pada saat ini, pemerintahan Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang pengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha yang harus dibayarkan. Konsep Islam menyatakan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengembalian harta milik orang lain. Berhubung zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dalam Islam, menurut El-Wardi pada tahun 2014. Selanjutnya, penerapan akuntansi manajemen dalam Islam. Penerapan akuntansi manajemen Islam pada usaha bakso Erwin yang berada di Tangerang Selatan yang berdasarkan wawancara dan observasi penulis merupakan objek yang reliable untuk ditampilkan pada berikut ini. Yang pertama, biaya produksi UMKM bakso Erwin yang tertera sebagai berikut ini. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Di sini sangat jelas ada beberapa biaya tetap dan biaya variabelnya. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel tersebut diketahui total biaya variabel yang dikeluarkan UMKM bakso Erwin dalam satu tahun adalah sebesar 113.450.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 6.137.000. Maka biaya produksi UMKM bakso Erwin keseluruhannya adalah Rp122.503.500. Selanjutnya, activity based costing. Dari tabel dapat diketahui bahwa ternyata untuk perhitungan HPP perusahaan dibandingkan dengan metode IBC Rp 773 disebabkan karena itu HP dengan metode IBC lebih kecil.
Dengan adanya hasil ini, maka perhitungan HPP untuk UMKM Bakso Erwin dengan metode activity based costing memiliki perhitungan yang lebih akurat karena menghitung seluruh hal yang berhubungan dengan produksi dengan terperinci secara aktivitas dibandingkan dengan perhitungan HPP menggunakan metode konvensional. Selanjutnya, activity based management atau ABM. Data menurut tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya inefisiensi pada tahun 2020 sebesar 14 juta 224.932 rupiah. Namun kasus tersebut dapat ditangani oleh UMKM Bakso Erwin pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 menjadi efisien, yaitu sebesar 12.650.580 rupiah. Perbedaan nominal antara tahun 2020 dan 2021 mengalami perbedaan selisihnya sebesar 1.574.362 rupiah, yang mana jika dilihat UMKM Bakso Erwin sebenarnya dapat berhemat sebanyak selisih nominal tersebut. Yang keempat, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Ini merupakan bentuk anggaran produksi UMKM Bakso Erwin berdasarkan kuartal 1, 2, 3, 4, dan setahun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.